Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya bersuka cita karena boleh berjumpa kembali dengan saudara walaupun hanya dengan YouTube, tetapi saya percaya lewat media dan banyak hal yang saudara bisa lakukan sehingga saudara bisa bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk mencoba merenungkan dengan beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan, dan ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi banyak orang. Mungkin juga ada di antara saudara yang bertanya-tanya dengan banyak hal di dalam kehidupan perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Bunyinya demikian: Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami akan melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nanti kita akan membaca ayat-ayat yang lain di dalam bagian firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Injil Yohanes ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pernyataan yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Yesus Kristus adalah pribadi yang mutlak untuk dipercayai. Apakah betul bahwa dia adalah pribadi yang mutlak untuk dipercayai? Saudara, pada beberapa hari yang lalu saya mencoba membuka YouTube, dan saya tertarik dan tertuju kepada salah satu YouTube yang menceritakan bagaimana seseorang yang mualaf menjadi Kristen oleh karena membaca Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30. Nah, mari kita lihat Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini bunyinya demikian. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-30 bunyinya demikian. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini membuat dia mengambil keputusan untuk menjadi mualaf. Nah, dia menjelaskan bahwa bagaimana saya mengikuti Yesus sementara Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, kalau kita lihat pasal yang kelima ini, sebenarnya bukan berbicara tentang itu, bukan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan bukan karena jawaban Yesus kepada orang-orang yang bertanya kepada dia dan membuat dia bukan berarti pernyataan Yesus itu menggagalkan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dalam pernyataan ini, dalam satu pemahaman bahwa dia dengan Allah, dengan Bapa di sorga adalah satu. Jadi dia tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dalam hakikatnya kealahan, bahwa dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah dan satu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat naif ketika dia memahami bagian atau ayat yang ke-30 ini sehingga dia mengambil keputusan untuk mualaf. Oke lah, tidak apa-apa, itu adalah keputusan pribadi. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini, dan saya ingin mengangkat
maka Yesus Kristus adalah pribadi yang mutlak untuk dipercaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Yohanes 10 ayat yang ke-30 sampai dengan 33, maka kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting dari bagian firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 5 ayat 30 yang membuat saudara kita akhirnya menjadi mualaf, maka saya mengajak kita juga sangat familiar dan mengingat Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya keselamatan hanya melalui Dia. Dan kita akan melihat apakah Dia pribadi yang mutlak untuk dipercayai atau tidak. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Dia bukan pribadi yang dapat dipercayai, maka ada beberapa kesimpulan yang kita bisa simpulkan di sana. Oke, mari kita lihat. Ada dua alasan penting, ya, kenapa Yesus dapat dipercayai. Bahkan ada begitu banyak, begitu. Tapi saya hanya membatasi dua aja, ya, mungkin tiga pada kesempatan ini kalau waktunya cukup. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat dipercayai berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 sampai dengan 33 itu jelas sekali, "Aku dan Bapa adalah satu." Ya, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal daripadaku, daripada Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Ya, pekerjaan manakah yang diantaranya yang menyebabkan kamu melempari aku?" Ya, orang-orang Yahudi, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada satu kesimpulan yang sangat penting, bahwa orang-orang Yahudi mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Itulah sebabnya orang Yahudi marah ketika Yesus mengatakan seperti itu. Ya. Apalagi ketika Yesus berkata, Yesus Kristus menyatakan bahwa manusia dapat datang kepada Allah Bapa hanya melalui Dia, karena Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, satu-satunya yang telah ditentukan oleh Allah supaya manusia bisa diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan, yang menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi yang dapat dipercayai. Dia adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang kedua yang bisa kita lihat, yang saya mengajak kita untuk renungkan, Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat dipercayai oleh karena Dia dapat mengampuni dosa manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Allah. Semua orang tahu, semua orang Yahudi tahu, semua orang Yunani, siapapun di dalam dunia ini, mereka mengetahui hanya ada satu pribadi yang dapat mengampuni dosa, yaitu Allah itu sendiri, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, alasan yang kedua mengapa Yesus adalah pribadi yang dapat dipercayai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia dapat mengampuni dosa manusia. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan 12 di sana, saudara dapat lihat bagian ayat ini. Nah, kesimpulan ayat ini adalah Yesus Kristus mengatakan bahwa Ia berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Di dalam Markus 2 ayat yang ke-5, saudara bisa baca di rumah. Saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara. Kesimpulan di sana bahwa Yesus Kristus mengatakan bahwa Ia berkuasa mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, dengan kata lain, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, karena hanya Tuhan, hanya Allah yang dapat mengampuni setiap dosa-dosa manusia. Tidak ada cara lain, tidak ada orang lain. Tidak ada nabi-nabi, tidak ada rasul-rasul. Karena rasul-rasul boleh banyak, nabi-nabi boleh banyak, tapi
Tapi yang mengampuni dosa dan memberikan keselamatan hanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya bahwa dia adalah pribadi yang dapat dipercayai. Nah, saya tambahkan dengan satu alasan lagi mengapa Yesus adalah pribadi yang dapat dipercayai. Mengapa dia Tuhan dan Juru Selamat. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 34. Saudara-saudara, di situ bisa kita simpulkan bagian yang ketiga. Yesus Kristus dapat melakukan mujizat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya sekedar alasan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya sekedar bahwa dia mengampuni dosa-dosa manusia, tetapi alasan yang ketiga adalah bahwa dia dapat melakukan mujizat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Allah, hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat. Nah, kalau para rasul dan para nabi dapat melakukan mujizat, itu karena Tuhan izinkan mereka dapat melakukannya. Tapi Matius 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 34, dia adalah pembuat mujizat. Bukan hanya sekedar melakukan, tapi dialah yang membuat mujizat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang menonjol yang bisa kita lihat, ia menyembuhkan orang yang lumpuh, ia mencelikan mata orang yang buta, dan dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, saudara-saudara, banyak lagi saudara yang Yesus lakukan untuk menjadi alasan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dan mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus membuktikan bahwa ia sesungguhnya adalah Allah. Saudara-saudara, saya akan membuat beberapa kesimpulan di sini dengan pertanyaan yang tema yang kita renungkan pada saat ini. Yesus Kristus adalah pribadi yang mutlak untuk dipercayai. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pernyataannya adalah palsu. Ada dua kemungkinan pernyataan yang palsu. Yang pertama, ia tahu bahwa pernyataannya palsu, maka ia membuat pernyataan yang palsu. Simpulannya, maka ia adalah seorang pembohong. Nah, kedua, ia tidak tahu bahwa pernyataannya palsu, maka ia sebenarnya tertipu, maka ia adalah seorang yang gila. Nah, saudara, kesimpulan yang kedua adalah pernyataannya adalah benar, maka ia adalah Allah, karena pernyataannya benar. Ada dua kemungkinan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau dia adalah Allah, maka yang pertama saudara bisa menerima, dan yang kedua saudara bisa menolaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia bukan pembohong, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Serta para rasul yang memberitakan kabar baik, yang memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah orang-orang yang dapat dipercayai. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kesempatan ini kita betul-betul dan sungguh-sungguh mempercayai Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan seorang pribadi, seorang pembohong, bukan. Tapi Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya, bukan seorang pembohong. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang kedua, karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Yang ketiga, karena hanya Allah yang dapat melakukan mujizat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya lewat beberapa alasan ini menolong kita untuk dapat mengerti dan memahami bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetap kuat, tetap percaya. Dan doa saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah semua apa yang kita lakukan itu semua diperhitungkan oleh Allah. Dan satu saat saudara akan diberikan mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan marilah terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Shalom, saudaraku.